Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai negara hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan dengan anggota Ya Ari Akhiri Yamdi, NIM 3, Chandrawati Nur Hasanah NIM 10, Rohyati NIM 23, Syifaul Fatimatu Zuhro NIM 28, dan Risma Tanianti Ningsih NIM 32. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Menurut Effendi, negara hukum adalah negara yang termasuk di dalamnya pemerintah dan seluruh lembaga-lembaga negara yang lain dapat melaksanakan tugasnya dan harus dilandasi oleh aturan hukum atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang dimana negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Rule of law mencangkup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan yang buruk, dan mencangkup aspek 1. Ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang diterapkan dan ditetapkan oleh badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 2. Kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia. 3. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia. 4. Terdapat tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa. 5. Adanya badan yudikatif yang merdeka dan bebas yang akan dapat memeriksa segala serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan eksekutif dan legislatif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa negara hukum adalah negara di mana segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga masyarakat diatur oleh ketentuan hukuman. Setiap pelanggaran hukum akan dikenai sanksi sebagaimana mestinya. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Chandrawati Nur Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep negara hukum. Pada abad ke-19 dan abad ke-20 muncul gagasan mengenai perlunya pembatasan pendapat perumusan secara yuridis. Ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat, sedangkan para ahli hukum Anglo-Saxon seperti A.V.D.C. memakai istilah Rule of Law. Menurut Stahl, ada 4 unsur Rechtsstaat dalam arti klasik, yaitu 1. Hak-hak manusia, 2. Pemisahan kekuasaan-kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu jika di Eropa disebut dengan Trias Politica. 3. Memakai pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. 4. Dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Sedangkan menurut A.V.D.C. yaitu pertama, supremasi aturan hukum seperti tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti seseorang dapat dihukum bila orang tersebut melanggar. 2. Kedudukan yang sama dalam hukum berlaku untuk siapapun bagi orang biasa maupun pejabat. 3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Pada tahun 1965, Organisasi Ahli Hukum Internasional memperluas konsep dari A.V.D.C. atau Rule of Law. Rule of Law mengemukakan bahwa 1.
perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara agar mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dijamin. 2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak dalam suatu negara. 3. Adanya pemilihan umum yang adil dan bebas. 4. Adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi. Serta 6. Adanya pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Selanjutnya, terdapat gagasan dari Henry B. Mayo yang menyatakan bahwa demokrasi menerapkan beberapa nilai seperti 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan bahkan sampai minimum. 5. Mengakui adanya keanekaragaman dalam masyarakat seperti keanekaragaman pendapat, tingkah laku, watak, dan lain sebagainya. 6. Serta dapat menjamin tegaknya keadilan. Selanjutnya, Budiarjo menyimpulkan bahwa agar nilai-nilai demokrasi dapat terselenggara dengan baik, maka perlu diselenggarakan sebagai berikut. Pertama, pemerintahan yang bertanggung jawab. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas sekurang-kurangnya 2 calon untuk setiap kursi. 3. Suatu organisasi politik mencakup 1 atau lebih partai politik. 4. Adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. Serta 5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau yang sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan penegakan hukum itu, penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Selanjutnya, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan yang akan disampaikan oleh Ruhyati. Saya akan membahas konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Cicero pernah menyatakan ubi socius ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain,
Sampai saat ini, hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cronenberg dan TKB Sabarudin 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya, di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dan nama teori negara kesejahteraan. Tujuan negara Republik Indonesia. Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang 1945, yakni pada alinea keempat. Dapat didefinisikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cronenberg, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara ini dilaksanakan atau ditegaskan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana terdapat dalam bab 9 pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24A. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. B. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. C. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Dalam pertimbangannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dalam keadilan. Negara Indonesia telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ialah Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain lembaga negara tersebut, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 diatur pula ada badan-badan lainnya yang diatur dalam undang-undang tentang MA, KY, dan MK. Ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2, Ayat 3, dan Ayat 4. Ayat 2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila mengacu pada bunyi pasal 24, maka lembaga MA, KY, dan MK memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dikemukakan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, 3 lembaga negara yang memiliki kekuasaan
kehakiman memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat yakni menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga peradilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syifaul Fatimatus Zuhro. Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan penegakan hukum yang berkeadilan. Di Indonesia saat ini masih banyak sekali permasalahan-permasalahan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari banyaknya tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif, namun beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa, baik elektronik maupun cetak, menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Berikut ini adalah permasalahan penegakan hukum yang berkeadilan yang terjadi di Indonesia. Nomor 1, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji. Seperti masih ada praktik KKN, apalagi kasus korupsi di Indonesia adalah kasus yang benar-benar menjadi berita utama di media Indonesia, sehingga menjadi perdebatan yang panas. Selain KKN, masalah lain yaitu seperti praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Pelanggaran ini termasuk masalah yang besar di negara Indonesia, apalagi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 3. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam segala bidang kehidupan, baik secara spiritual maupun material. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti berlaku untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik rakyat Indonesia yang berada di Indonesia maupun rakyat Indonesia yang berada di luar negeri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang di Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan. Tapi pada kenyataannya, di Indonesia masih banyak sekali ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta hukum yang belum dilaksanakan dengan tuntas. Akibatnya, cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang adil dan makmur belum dapat terpenuhi. 4. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Hukum di Indonesia timpang sebelah atau dalam tanda kutip tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dalam kehidupan sehari-hari, sering ditemui perkara-perkara kecil tetapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan yang sebenarnya bisa disesuaikan dengan sikap kekeluargaan, namun berlangsung dengan persidangan yang tidak masuk akal. Sementara di luar masih banyak koruptor yang berkeliaran dengan senang dan santai menikmati uang rakyat yang acap kali disalahgunakan untuk hal yang bersifat pribadi. Bukannya untuk mensejahterakan rakyat, namun malah digunakan untuk hal-hal yang membuat seseorang menderita.
Selain itu, golongan rakyat miskin malah haknya tidak dilindungi oleh hukum. Yang terakhir adalah pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai permasalahan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum dan aparatur penegak hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu sumber hukum historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum, yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah dan aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Menurut Gustav Rochbruch, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Mertokusumo tahun 1986 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu pertama Gerechtigkeit atau unsur keadilan, yang kedua Rechtmäßigkeit atau unsur kemanfaatan, dan Sicherheit atau unsur kepastian. Yang kedua yaitu tentang aparat penegak hukum yang ada di Indonesia, yang terdiri atas lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan. Lembaga penegak hukum terdiri atas kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan. Kepolisian bertugas mengatur keamanan dan ketertiban. Kejaksaan diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan. Kehakiman bertugas untuk mengadili suatu permasalahan yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, lembaga peradilan, yaitu terdiri atas peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, yaitu memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota aparat militer. Yang ketiga yaitu tentang peradilan tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Yang terakhir adalah peradilan umum, yaitu salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum terdiri atas pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat kasasi, dan penasihat hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.